Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Inspirasi hari ini adalah tentang hidup yang bersumber pada kesadaran diri. Banyak di antara kita itu hidupnya tergantung pendapat orang lain, tergantung validasi dari orang lain. Padahal orang lain itu tidak mengerti kita. Dan karena itu kemudian kita banyak tidak bahagianya, karena kebahagiaan kita kemudian tergantung pada pandangan orang lain. Kalau orang lain baik, orang lain menyenangkan, orang lain tidak mengatakan yang menyakitkan, saya bahagia. Tapi kalau ada orang lain yang bertingkah laku menjengkelkan, mengatakan sesuatu yang menyakitkan, lalu kemudian saya menderita. Atau ada orang lain yang bertindak menyakiti kita, melakukan sesuatu yang membuat kita menderita, kemudian kita sungguh-sungguh menderita. Itu berarti hidup kita tergantung orang lain. Kita juga kemudian memikirkan apa pendapat orang lain kalau saya begini, saya begitu. Tentu ini baik sebetulnya kalau kita menjadi pribadi yang bisa memikirkan kebaikan dan kepentingan orang lain. Tetapi perlu sadar bahwa orang lain itu tidak mengerti kita sepenuhnya. Bahkan kita tidak mengerti diri kita yang sepenuhnya. Kalau dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus, Paulus menulis, hanya roh manusia itu sendiri yang mengerti apa yang terjadi di dalam dirinya. Jadi roh sendiri, roh kita yang mengetahui kita. Bahkan pikiran kita seringkali keliru. Tidak mengenal diri kita yang sebenarnya. Seringkali kita menggambarkan diri secara parsial, sebagian saja. Karena memang bahkan kita tidak bisa menggambarkan diri kita secara penuh dan utuh. Begitu kita bisa menggambarkan diri kita, yaitu pasti bukan. Karena itu menjadi objek. Padahal kita yang menggambarkan itu. Nah, gambaran itu ya bukan yang menggambarkan. Karena itu bisa keliru. Apalagi orang lain. Dan karena itu, memikirkan dan juga membutuhkan validasi dari yang lain, sebetulnya membuat kita sendiri hidup dalam ketidakpastian. Bahkan kita bisa mengatakan 90% atau 100% bahkan, pendapat orang lain tentang kita itu keliru. Karena hanya dilihat dari luar saja, dari sudut pandang yang melihat kita, yang mempunyai latar belakang persepsi masing-masing. Sebetulnya gambaran orang tentang kita itu lebih menggambarkan orang lain. Orang itu yang bersangkutan, bukan tentang kita. Maka kita sebetulnya berani saja untuk hidup otentik berasal dari dalam. Hidup berdasarkan keaslian dari hati kita, dari jati diri kita yang sebenarnya. Yang adalah kasih, yang adalah kehadiran, yang adalah sukacita. Sehingga pendapat orang lain, it's okay, it's fair, tetapi tidak harus kita terima sebagai sebuah kebenaran mutlak. Mungkin ada kebenaran berdasarkan persepsi mereka, tetapi itu tidak harus menjadi sebuah perhitungan yang signifikan. Lebih baik kita mencoba mengenali diri. Apa yang sungguh otentik yang berasal dari dalam. Sehingga kemudian kita bisa bertindak, berpikir secara benar, secara baik, luhur, mulia, sebagaimana diri kita yang sebenarnya yang adalah kasih. Dan kemudian kita bisa menjadi sumber, alih-alih sebagai korban. Sehingga ketika ada orang lain yang menyakitkan, kita bisa menjadi pembawa pengampunan. Ketika orang lain menjengkelkan, kita bisa membawa sukacita. Ketika tidak menemukan kasih, kita yang membawa kasih. Ketika tidak menemukan sukacita, kita yang membawa sukacita. Ketika tidak menemukan damai sejahtera, kita yang menjadi sumber damai itu. Dengan cara seperti itu, hidup kita jauh lebih ringan, lebih bebas, tidak tergantung pada pendapat orang, atau
apa yang dilakukan orang terhadap kita. Kalau kita tergantung pada apa yang dilakukan dan pendapat orang lain, kita tidak pernah bahagia. Karena kita tidak bisa mengendalikan apa pendapat orang. Dan toh pendapat mereka selalu keliru. Karena tidak mengenal kita yang sebenarnya. Maka lebih baik kita tidak perlu memperhitungkan terlalu besar apa pendapat orang. Lebih baik kita berusaha bertindak otentik yang mengalir dari dalam jati diri kita yang sebenarnya, yang adalah kasih sebagaimana dahulu kita diciptakan. Dan kemudian kita bertindak atas dorongan kasih itu. Mengatakan yang membesarkan hati, yang membuat orang lain merasa dihargai dan dikasihi, dan bertindak melakukan kebaikan yang penuh kasih, dan cukup dengan itu, apa pendapat orang itu sudah bukan lagi pertimbangan utama. Dengan cara itu kita hidup lebih tenang, lebih ringan, lebih penuh syukur. Bahkan kita bisa menjadi sumber kebaikan, sumber kasih, sumber rasa syukur, sumber sukacita. Yang kemudian di situ kita bisa menjadi berkat bagi sekitar kita. Hidup lebih baik, hidup lebih positif, dan kemudian juga memancarkan hal-hal yang baik, memancarkan energi positif, yang pada gilirannya menjadi hadiah yang terbaik untuk dunia di sekitar kita. Pada waktu itulah kita sungguh-sungguh bisa menjalani kehidupan ini sebagai kehidupan yang menakjubkan, penuh syukur, penuh sukacita, dan menjadi berkat, saluran berkat dari Tuhan untuk sesama kita dan juga dunia di sekitar kita. Maka mari kita terus-menerus mengenali diri, menyadari bahwa kita adalah kasih. Kita adalah putra-putri Allah yang akan selalu dikasihi oleh Tuhan dan bisa menjadi sumber yang memancarkan sukacita, terang, kebahagiaan, dan rasa syukur dan cinta kasih kepada mereka yang ada di sekitar kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.